$10 saja sudah cukup untuk makan seperti raja di sebuah negara yang mungkin sulit ditemukan banyak orang di peta. Bayangkan Anda menyobek roti hangat yang baru keluar dari tungku tanah liat yang membara. Ada nasi saffron dan daging domba empuk yang dimasak berjam-jam serta wortel manis yang disajikan dengan teh hijau dari teko warisan keluarga. Inilah Uzbekistan, negara paling terjangkau di bumi yang berdiri di atas sisa rute perdagangan terpenting dalam sejarah manusia, di mana senyum ramah menyembunyikan perjuangan rakyatnya untuk bertahan hidup. Selama 25 menit ke depan, kita akan menjelajahi istana bawah tanah, melihat tradisi pernikahan yang sangat mahal, dan mengungkap bencana lingkungan yang coba disembunyikan pemerintah. Saat pertama kali menginjakan kaki di Uzbekistan, sejarah kuno bukanlah hal pertama yang menarik perhatian Anda. Justru aroma roti yang memenuhi udara di mana-mana yang akan menyambut Anda. Jauh sebelum matahari terbit, asap mengepul dari tungku tanah liat tradisional bersamaan dengan suara adonan yang dipukulkan ke dinding panas tandor. Alih-alih gurun pasir yang gersang, Anda akan menemukan tanah yang sangat ramah di mana penduduk setempat menawarkan makanan, bahkan sebelum mereka mengenal Anda. Kehangatan ini hanyalah permukaan dari sebuah bangsa yang jauh lebih bermakna daripada sekadar negara berakhiran stan lainnya. Di balik keramahan ini terletak pusat jalur sutra kuno yang sebenarnya, selama hampir 2 milenium wilayah ini menguasai jaringan perdagangan paling menguntungkan yang pernah ada. Sutra kuda, rempah bubuk mesiu, dan ide baru mengalir melalui kota seperti Bukhara dan Samarkand. Dahulu kota metropolis ini jauh lebih besar dan kaya dibandingkan Paris atau London. Samarkand sendiri memiliki warisan lebih dari 2750 tahun dan dijuluki sebagai surga dari timur. Alexander Agung bahkan menyatakan bahwa keindahan kota ini melampaui semua kabar yang ia dengar. Selain itu, harta karun agama yang tak ternilai masih tersimpan di sini. Di Tashkent, sebuah perpustakaan sunyi menjaga Al-Quran tertua yang masih ada di dunia. Manuskrip dari abad ke-7 ini diakui secara resmi oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Namun untuk memahami mengapa negara ini sangat murah dan dampak di baliknya, Anda harus melihat letak geografis yang memberikan berkah sekaligus beban bagi tanah ini. Hanya ada 2 negara di dunia yang menyandang status langka sebagai negara yang terkunci daratan ganda. Artinya, setiap tetangga di sekitarnya juga tidak memiliki akses ke laut. Untuk melihat laut, Anda harus melewati setidaknya 2 perbatasan internasional. Liechtenstein memiliki ciri ini, tetapi ukurannya hanya seluas pusat perbelanjaan. Sebaliknya, Uzbekistan sangat luas. Wilayahnya mencakup lebih dari 448.000 km persegi yang kira-kira seluas Nevada dan California, digabungkan dengan penduduk lebih dari 38 juta jiwa. Lingkungan fisiknya sangat ekstrem. Kurang dari 10% tanahnya bisa ditanami. Musim dingin bisa mencapai minus 23 derajat, sementara panas. Musim panas bisa melampaui 40 derajat Celcius. Oleh karena itu, sungai Sirdarya dan Amu. Darya adalah urat nadi utama. Sungai ini tidak pernah bermuara ke samudra, sehingga siapapun yang menguasai air ini akan menentukan nasib makanan, energi, dan kelangsungan hidup. Namun kekayaan besar tersembunyi di bawah gurun Kizilkum. Di sana terdapat tambang Muruntau, sebuah operasi terbuka raksasa yang menghasilkan sekitar 66 ton emas setiap tahun. Selain cadangan gas alam dan uranium yang melimpah, negara ini menempati peringkat kelima sebagai produsen kapas terbesar di dunia. Meski begitu, bayang-bayang gelap menghantui negeri ini. Dunia pernah memiliki danau terbesar keempat tepat di sini. Kisah lengkap tentang hilangnya danau tersebut akan dibahas nanti. Namun sekarang pahamilah bahwa sisa beracunnya terus meracuni udara yang dihirup warga setempat. Dan mengenai apa yang ada di balik kehidupan sosialnya, sedikit hal di Uzbekistan yang lebih mengejutkan pengunjung barat selain pertemuan mereka dengan para wanitanya. Saat orang membayangkan negara muslim, mereka biasanya membayangkan aturan berpakaian yang ketat. Tashkent mematahkan anggapan ini seketika dengan gaya celana jeans ketat dan kacamata desainer yang menyaingi Milan. Wanita Uzbek saat ini menduduki 38% kursi di parlemen nasional. Negara ini naik 51 peringkat dalam indeks kesetaraan gender dunia, yang puncaknya terlihat saat pejudo Diora Keldiorova meraih medali emas Olimpiade pertama untuk negaranya di Paris 2024. Meskipun demikian, mengikuti tren barat bukanlah satu-satunya definisi kecantikan di sini. Adat istiadat tradisional tetap bertahan.
Jumlah kepangan rambut seorang wanita menunjukkan status pernikahannya, di mana kepangan banyak berarti masih lajang, sedangkan 2 kepangan menandakan sudah bersuami. Standar kecantikan budaya juga menyukai alis yang menyambung yang dibuat dengan menggunakan jus usma alami. Selain itu, gigi emas bukan berarti kemiskinan. Karena krisis ekonomi masa lalu merusak kepercayaan pada bank senyuman ini berfungsi sebagai tabungan aman yang bisa dibawa kemana-mana. Sayangnya ada sisi gelap di balik kemajuan ini. Untuk melarikan diri dari kemiskinan, wanita Uzbek menjadi kelompok terbesar kedua mempelai asing yang masuk ke Turki, di mana banyak dari mereka mengalami kesulitan besar. Di dalam negeri, pria kaya secara diam-diam mengambil istri kedua melalui ritual keagamaan meskipun ada larangan hukum resmi. Kesenjangan geografis yang besar juga menentukan kehidupan sehari-hari. Sementara pengusaha wanita mengelola kafe dan toko tekstil di Tashkent, atau bahkan mendirikan perusahaan rintisan teknologi realitas di pedesaan sangat berbeda. Di provinsi terpencil seperti Kashkadarya, seorang wanita mungkin masih memerlukan izin eksplisit hanya untuk keluar rumah. Untuk memahami wanita Uzbekistan dan rakyat negara ini secara keseluruhan, Anda harus melihat apa yang mereka yakini, apa yang mereka masak, dan apa yang tidak akan pernah mereka ambil risikonya. Jangan salah mengira Uzbekistan sebagai negara Timur Tengah pada umumnya. Meskipun 90% populasinya beragama Islam, Anda akan dengan mudah menemukan bar yang beroperasi di samping masjid. Alkohol tersedia secara terbuka dan mengenakan hijab sepenuhnya merupakan pilihan pribadi. Daripada aturan berpakaian yang ketat, negara lebih mendorong budaya Islam Sufi yang berakar pada tradisi Naqshbandi yang memadukan bimbingan spiritual dengan loyalitas nasional. Namun objek pengabdian mutlak yang sebenarnya di sini adalah roti tradisional yang dikenal sebagai non. Dianggap sebagai doa yang nyata, dan bukan sekadar makanan aturan ketat mengatur cara penanganannya. Memotongnya dengan pisau, membuang sisa roti, atau meletakkannya terbalik adalah tanda rasa tidak hormat yang besar kepada Tuhan. Roti harus disobek dengan tangan, dan sisanya dikembalikan ke pembuat roti. Kekuatannya menandai momen penting kehidupan. Bayi yang baru lahir tidur dengan roti di bawah bantal mereka, dan tentara yang pergi akan menggigit 1 kali dari roti yang disimpan keluarga mereka, sampai mereka pulang dengan selamat. Kedalaman budaya lainnya terlihat selama perayaan Nafruz pada 21 Maret. Mengabaikan monumen wisata untuk menyaksikan upacara Sumalak akan mengungkap semangat nasional yang sebenarnya. Para wanita menghabiskan 24 jam, terus-menerus mengaduk pasta gandum yang tumbuh sambil berbagi lagu dan harapan. Sebaliknya, hukum setempat menuntut kewaspadaan ekstrim. Mengoperasikan drone tanpa izin atau membawa obat pereda nyeri barat yang umum dapat berujung pada masalah hukum berat, termasuk hukuman 3 tahun penjara. Menariknya, meskipun memiliki istri lebih dari 1 membawa hukuman 3 tahun yang sama, hal itu lazim terjadi di semua wilayah. Sementara hati spiritual negara ini terpanggang dalam rotinya ambisi terbesarnya terkubur 60 kaki di bawah permukaan dalam stasiun kereta bawah tanah yang menyaingi galeri seni. Apakah aturan ketat ini membuat Anda cemas atau keramahan yang intens membuat Anda merasa betah? Sampaikan pendapat Anda di bawah. Metro Tashkent dibuka pada tahun 1977 sebagai yang pertama di Asia Tengah. Saat ini, sistem tersebut mengoperasikan 4 jalur 50 stasiun dan 70 km lintasan. Setiap stasiun adalah sebuah karya seni. Kosmonaftlar dihiasi dengan pilar perak bergaya luar angkasa. Alisher Navoy menampilkan puisi Asia Tengah yang terukir di dinding. Lampu gantung kristal tergantung di atas lantai marmer, dan lapisan emas menghiasi langit-langit. 1 perjalanan hanya seharga 15 sen. Sebagai perbandingan, 1 perjalanan kereta bawah tanah New York seharga $2.90. Anda bisa naik Metro Tashkent 19 kali dengan harga 1 perjalanan di Manhattan. Fotografi dilarang secara resmi di sini hingga Juni 2018 karena dianggap sebagai risiko keamanan nasional. Sekarang, siapapun bisa mengambil foto dan gambar-gambar tersebut telah mengubah stasiun. Stasiun ini menjadi salah satu rahasia arsitektur yang paling banyak dibagikan di media sosial. Sistem ini masih terus berkembang. Jalur metro baru sedang dibangun dengan biaya $110 juta dengan rencana untuk terhubung langsung ke bandara internasional. Pada tahun 2030 jaringan ini akan membentang hingga 103 km. Di atas tanah kereta cepat, Afrosiab menghubungkan Tashkent ke Samarkand dan Bukhara yang menyatukan kota-kota jalur sutra lebih cepat daripada kafilah unta manapun.
Dan di atas permukaan tanah ada satu hal lagi yang akan Anda sadari segera. Mobil-mobilnya. Hampir setiap kendaraan terlihat persis sama. Pada tahun 2008, General Motors bermitra dengan perusahaan mobil nasional Uzbekistan. Hasilnya adalah monopoli yang hampir total. Hingga saat ini, 94% dari setiap mobil di setiap jalan di negara ini adalah Chevrolet. Pajak impor sebesar 300 hingga 400% membuat mobil asing menjadi barang mewah yang hanya diperuntukkan bagi orang kaya. Mengendarai BMW di Uzbekistan bukan soal kecepatan, namun soal pembuktian bahwa Anda mampu membayar 4 kali lipat dari harga aslinya. Namun pada tahun 2025 monopoli itu mulai retak. Pangsa pasar Chevrolet turun menjadi sekitar 81%. Alasannya memiliki sebuah nama yaitu BYD. Raksasa kendaraan listrik Tiongkok ini membuka pabrik di wilayah Jizzakh dan meningkatkan produksi 5 kali lipat dari 4.000 menjadi lebih dari 2.000 kendaraan. Penjualan kendaraan listrik melonjak 35%. BYD sekarang menguasai lebih dari 74% pasar kendaraan listrik. Sebagian besar mobil masih menggunakan gas alam terkompresi bahan bakar termurah di negara yang memiliki cadangan gas sangat besar. Perjalanan taksi melintasi kota berbiaya 1 hingga 2 dolar dan siapapun bisa menjadi pengemudi taksi. Cukup lambaikan tangan Anda maka seseorang akan berhenti. Pertanyaan singkat sebelum kita lanjut. Jika negara Anda hanya boleh memiliki satu merek mobil untuk setiap kendaraan di jalan merek mana yang akan Anda pilih? Tuliskan di kolom komentar. Sekarang Chevrolet memang murah. Taksi juga murah. Namun mari kita bahas klaim besarnya. Apakah Uzbekistan benar-benar negara termurah di dunia? $10 sehari. Itulah klaim yang memicu ratusan video perjalanan. Hal itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga bukan kebenaran yang utuh. $10 akan memberi Anda 3 makanan berat. Sepiring plov di kedai lokal berharga sekitar 3 hingga 5 dolar. Roti tandor harganya kurang dari 1 dolar. Perjalanan metro adalah 15 sen. Namun $10 tidak akan menutupi biaya kamar hotel atau transportasi atau satu tiket masuk museum. Angka nyata untuk perjalanan hemat yang nyaman pada tahun 2026 adalah antara 35 hingga 45 dolar sehari. Asrama hostel mulai dari sekitar 9 dolar per malam. Hotel bintang 3 di Tashkent rata-rata sekitar 78 dolar. Biaya hidup secara keseluruhan sekitar 65% lebih rendah daripada Amerika Serikat yang membuatnya benar-benar terjangkau, tetapi bukan fantasi seperti yang disarankan oleh judul video viral. Kisah yang lebih mendalam adalah apa yang terjadi saat Anda melihatnya dari sisi lain. 60% warga Uzbek tidak memiliki tabungan sama sekali. Bukan karena mereka buruk dalam mengelola uang, namun karena bank pernah gagal sebelumnya, mata uang tidak stabil. Dan setiap pernikahan, setiap upacara, setiap kewajiban komunitas menguras uang tunai. Apapun yang berhasil dikumpulkan keluarga. Sistem mahallah, jaringan lingkungan tradisional Uzbekistan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga berfungsi sebagai pajak sosial. Gaji rata-rata di Tashkent sekitar 850 dolar per bulan. Di provinsi termiskin, seperti Kashkadarya, jumlahnya turun menjadi 350 dolar. Jutaan orang Uzbek bekerja di Rusia, Turki, dan Kazakhstan mengirimkan uang ke rumah agar keluarga mereka tetap hidup. Kehidupan murah yang dinikmati wisatawan secara diam-diam disubsidi oleh pekerja Uzbek yang membangun jalan di Moskow. Namun murah atau tidak, saat makanan disajikan di atas meja masalah ekonomi pun menghilang. Dan di Uzbekistan, meja makan tidak pernah kosong. Plov bukan sekadar makanan di Uzbekistan, melainkan sudah seperti keyakinan nasional. Nasi domba wortel dan minyak kapas dimasak dalam kazan besi raksasa yang bisa memberi makan ratusan orang. Pada acara pernikahan seorang koki yang disebut Oshpaz, mampu menyiapkan plov untuk 1.000 tamu. Pria yang memasak plov bagi seluruh lingkungan memiliki status yang setara dengan sesepuh desa. Kebanggaan daerah sangat terasa di sini. Di Samarkand, mereka menambahkan telur puyuh dan daging kuda. Sementara di Bukhara, menggunakan kismis serta aprikot kering. Roti ada di mana-mana dipanggang dalam tungku tandoor tanah liat. Tukang roti menjangkau panas menyengat hingga melukai lengan, lalu menempelkan adonan ke dinding dalam, dan semenit kemudian menarik keluar roti bundar sempurna yang layak dipajang di galeri.
Harganya kurang dari $1 dan tetap segar berminggu-minggu. Lalu ada makanan yang jarang didengar pengunjung luar. Kurut adalah bola kecil yogurt kering yang keras seperti batu ciptaan kaum nomaden yang butuh protein tahan lama. Kumis merupakan susu kuda fermentasi yang tajam dan asam serta kaya vitamin. Teh hijau diminum saat sangat panas, meskipun suhu luar mencapai 40 derajat. Ilmu dibaliknya sederhana, karena panas memicu keringat, dan keringat mendinginkan tubuh. Jika Anda ingin sensasi lengkap, datanglah ke Pasar Chorsu di Tashkent. 5 menit di sana, Anda akan mengerti mengapa jalur sutra bermula di sini. Setelah hidangan itu, satu-satunya hal yang tersisa adalah menuangkan secangkir teh dan berbincang sampai bintang muncul. Teh di Uzbekistan bukan sekadar minuman, melainkan sebuah bahasa. Rata-rata keluarga menghabiskan 5 hingga 7 cangkir sehari. Namun cara teh dituangkan bercerita lebih banyak daripada kalimat apapun. Cangkir penuh berarti silakan pergi karena kami sedang sibuk. Sebaliknya, sedikit teh yang sering diisi ulang berarti tetaplah di sini karena Anda disambut dengan baik. Ada teko khusus teknik penuangan tertentu dan seluruh kode sosial tentang cara cangkir itu sampai ke tangan Anda. Di barat, Anda menilai tuan rumah dari kata sandi, internet, tetapi di Uzbekistan mereka menilai dari cara teh dituangkan. Gigi emas berkilau di hampir setiap senyuman penduduk, dengan harga emas yang mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025. Senyuman seorang nenek di Uzbekistan kini bernilai lebih dari sebelumnya. Dalam ekonomi di mana bank pernah runtuh dan mata uang kehilangan nilai emas di mulut adalah bank teraman yang ada. Tradisi hamam telah berlangsung selama lebih dari 600 tahun dengan hari yang terpisah bagi pria dan wanita. Namun jangan menganggapnya hanya sebagai tempat menjaga kebersihan. Pernikahan diatur di dalam hamam, dan kesepakatan bisnis juga disahkan di sana. Kabar burung lingkungan mengalir melalui uap panas. Hamam di Uzbekistan adalah perpaduan antara spa kantor terapis dan jaringan sosial yang menjadi satu. Keramahan di Uzbekistan tidak hanya berhenti pada teh, melainkan memuncak pada perayaan di mana seluruh lingkungan menjadi satu kekacauan besar yang meriah. Pernikahan di Uzbekistan bukanlah pesta biasa, melainkan investasi komunitas terlepas dari apakah Anda mampu atau tidak. Plov dimasak dalam kazan untuk ribuan tamu, dan biayanya seringkali melebihi pendapatan tahunan keluarga. Berkat sistem mahalla, setiap tetangga diharapkan hadir. Menolak kehadiran bukan hanya tidak sopan, tetapi bisa dianggap sebagai akhir dari hubungan sosial. Namun tradisi yang paling spektakuler terjadi di atas punggung kuda. Kupkari atau buskasi adalah kompetisi berkuda di mana para penunggang berjuang merebut bangkai kambing dan membawanya ke gawang sambil menghalau penantang. Kuda yang bertanding bisa bernilai hingga $500.000. Pemenangnya dahulu menerima ternak, namun sekarang hadiahnya bisa berupa mobil. Bayangkan polo, tetapi bola diganti dengan bangkai kambing dan padang rumput yang luas sebagai lapangannya. Jauh di atas kerumunan para penampil Darvos berjalan di atas tali setinggi 20 meter, tanpa jaring pengaman, demi menjaga tradisi kuno. Nafruz, yaitu tahun baru musim semi pada 21 Maret, menyatukan seluruh bangsa. Di pegunungan Surkandaria terdapat festival Boysun Bahori yang diakui UNESCO untuk melestarikan musik rakyat dan gulat tradisional di lembah yang belum tersentuh modernitas. Semua ini terjadi dengan latar belakang yang akan membuat perancang set film manapun terpukau. Mari kita bicara tentang kota-kotanya. Pernikahan di Uzbekistan adalah investasi besar bagi komunitas. Apakah Anda bersedia mempertaruhkan gaji setahun untuk pesta sekali seumur hidup? Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang tradisi luar biasa ini. Pada tahun 2025, Uzbekistan menyambut 10,7 juta pengunjung internasional yang naik 47% dari tahun sebelumnya. Warga dari hampir 100 negara sekarang dapat masuk tanpa visa. Samarkand adalah puncaknya. Alun-alun, Registan memiliki 3 madrasah dari abad ke-15 hingga ke-17 dengan ubin yang seolah bersinar saat senja. Shah Izinda adalah nekropolis yang dihiasi karya ubin yang sangat rumit sehingga tidak dapat ditiru teknik modern. Masjid Bibi Khanum dibangun dengan skala raksasa untuk menyaingi apapun di dunia Islam. Bukhara adalah kota suci. Menara Kalan yang pernah disebut Menara Kematian telah berdiri sejak abad ke-12. Legenda mengatakan bahkan Genghis Khan pun membiarkannya tetap utuh. Sebuah Taurat berusia 1000 tahun masih ada di lingkungan Yahudi. Kifa dinyatakan sebagai ibu kota pariwisata dunia Islam pada tahun 2000
24. Ichan-Kala merupakan situs warisan dunia UNESCO pertama di seluruh Asia Tengah. Namun ada kenyataan pahit di balik keindahan tersebut. Hammam keluarga di Bukhara berubah menjadi tempat wisata. Di Samarkand, lingkungan tradisional telah dibongkar untuk membuat zona pejalan kaki. Penduduk tanpa sertifikat resmi telah diusir dengan kompensasi yang tidak jelas. Keberhasilan pariwisata justru mempercepat hilangnya komunitas yang telah menjaga kota ini tetap hidup selama berabad-abad. Di luar 3 kota terkenal itu, terdapat permata tersembunyi seperti Tungku Surya yang ditenegai 10.700 cermin untuk mencapai suhu 3.000 derajat. Ada juga gua bintang gelap serta pemakaman kapal Moinak, di mana kapal nelayan berkarat tergeletak di gurun yang dulunya adalah laut. Kota ini menakjubkan dan penduduknya sangat ramah, namun ada sesuatu yang tidak ditunjukkan kepada wisatawan. Uzbekistan menyebut kapas sebagai emas putih. Secara resmi, kerja paksa di ladang telah berakhir dan mendapat pujian internasional. Namun menurut laporan tahun 2026 yang menggantikannya adalah produksi koersif. Petani menyewa lahan dari negara dan harus memenuhi kuota wajib. Mereka menjual hasil panen dengan harga di bawah biaya produksi sebenarnya. Jika mereka gagal memenuhi kuota, maka tanah akan disita. Pejabat tercatat menggunakan taktik penegakan yang keras karena pemerintah tidak sepenuhnya mengakhiri sistem tersebut, melainkan hanya mengubah namanya. Kemudian ada Laut Aral yang dulunya merupakan danau terbesar keempat di dunia. Uni Soviet mengalihkan aliran sungai pengumpannya untuk mengairi ladang kapas, sehingga saat ini 90% permukaan danau telah hilang. Sebagai gantinya berdiri gurun Aralkum berupa dataran garam kering yang lebih luas dari Swiss. Setiap tahun 75 juta ton limbah ekologis berbahaya tertiup ke udara. Di Karakalpakstan, masyarakat menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang mendalam. Pergeseran lingkungan yang parah telah menyebabkan krisis kesehatan regional dan secara drastis mengurangi harapan hidup. Hampir 30% penduduk pedesaan memiliki akses terbatas ke air minum bersih. Upaya sedang dilakukan di mana inisiatif Laut Aral Hijau dari UNDP telah menanam 800.000 pohon di dasar laut yang mengering untuk memperlambat debu berbahaya. KTT Budaya Aral pertama diluncurkan pada tahun 2025. Inilah harga sebenarnya dari $10 sehari, bukan bagi turis, melainkan bagi warga setempat. Namun kehancuran bukanlah hal baru bagi tanah ini, karena selama 3.000 tahun kekaisaran telah bangkit dan runtuh. Dan setiap kali ada sesuatu yang bertahan, Jauh sebelum jalur sutra memiliki nama para pedagang Sogdian, menjalankan jaringan komersial sepanjang 7.000 km. Surat kuno membuktikan bahwa mereka mengoperasikan sistem pos dan perbankan berabad-abad sebelum ada pemerintah yang berhasil melakukan hal serupa. kemudian Alexander Agung tiba pada tahun 329 sebelum Masehi. Dia menaklukkan Samarkand, tetapi tanah itu justru mempengaruhinya, sehingga dia menikahi wanita setempat dan pergi dengan pandangan yang berubah. 13 abad kemudian Genghis Khan membakar segalanya hingga Bukhara dan Samarkand rata dengan tanah. Namun satu bangunan tetap bertahan, yaitu Menara Kalan di Bukhara. Legenda menyebutkan bahwa Genghis Khan menengadah begitu jauh untuk melihat puncaknya sampai helmnya terjatuh. Dia menyatakan bahwa apapun yang mampu membuat Genghis Khan membungkuk layak untuk tetap hidup. Apa yang dihancurkan Genghis Khan dibangun kembali oleh Amir Timur dengan lebih besar dan indah. Dia menggunakan 100 gajah India untuk membangun Masjid Bibi Khanum dan memaksa pengrajin dari setiap negeri yang ditaklukkan untuk membangun di Samarkand. Cucunya yang bernama Ulugh Beg membangun observatorium dan memetakan bintang dengan presisi yang lebih tinggi daripada yang dicapai Kopernikus. 1 abad kemudian, inilah polanya di mana penakluk tiba lalu mereka membakar dan kemudian tanah ini membangun dirinya kembali menjadi lebih indah dari sebelumnya. Namun penakluk yang datang pada tahun 1924 tidak hanya membakar kota melainkan mencoba menghapus seluruh identitas bangsa. Selama 67 tahun, seluruh budaya diberitahu bahwa bahasa mereka salah. Tuhan mereka palsu dan satu-satunya tujuan hidup adalah menanam kapas. Pihak Soviet mengganti aksara Uzbek dengan Kiril, menutup masjid dan membongkar tradisi. Mereka mengalihkan sungai yang menciptakan bencana Laut Aral. Kemudian pada tahun 1966 gempa bumi meratakan Tashkent. 300.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kota itu dibangun kembali dalam waktu singkat, tetapi dengan gaya beton Soviet, bukan ubin khas Uzbek, sehingga jiwa arsitekturnya hilang.
Kemerdekaan datang pada tahun 1991 diikuti oleh 25 tahun kediktatoran di bawah Karimov. Ketika Mirziyoyev berkuasa pada tahun 2016, ekonomi mulai diubah. Pada tahun 2025, produk domestik bruto mencapai 145 miliar dolar dengan pertumbuhan pesat. Indeks kesiapan teknologi Bank Dunia melihat Uzbekistan naik ke dalam 10 besar global. Pada Olimpiade Paris 2024, Uzbekistan memenangkan 8 medali emas, termasuk 5 emas dari cabang tinju dan menempati peringkat ke-13 dunia. Bangsa dengan 38 juta orang ini mengungguli negara-negara yang ukurannya jauh lebih besar. Genghis Khan membakarnya pihak Soviet menguburnya dan Laut Aral meracuninya, namun Uzbekistan tetap bangkit. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah bab selanjutnya akan ditulis oleh rakyatnya sendiri atau oleh kekuatan eksternal yang memecah belah mereka? Reformasi itu nyata di mana Uzbekistan sempat dinobatkan sebagai negara terbaik tahun ini. Perjalanan bebas visa membuka perbatasan dan ratusan proyek industri baru siap diluncurkan. Negara ini sedang mengajukan diri untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Investasi asing sekarang menyumbang hampir sepertiga dari ekonomi. Metro Tashkent yang dulu sangat rahasia, kini terbuka bagi siapapun yang membawa kamera. Perubahan kebijakan itu menunjukkan arah reformasi yang nyata. Namun kekuatan sebenarnya dari Uzbekistan bukan terletak pada tambang emas, melainkan pada mahalla. Jaringan lingkungan ini telah ada selama berabad-abad sebagai sistem pendukung saat pemerintah tidak hadir. Pengasuhan anak kolektif dan dukungan darurat menjadi jaringan tetangga yang saling menjaga agar tidak ada yang terjatuh. Pemuda Uzbek sedang belajar bahasa Inggris, membangun perusahaan rintisan, dan terhubung dengan dunia global. Tashkent menjadi tuan rumah berbagai pertemuan internasional, penting pada tahun 2025 saja. Sebuah negara yang tidak terlihat oleh dunia 10 tahun lalu, sekarang menjadi pusat percakapan penting dunia. Pertanyaannya bukan apakah Uzbekistan bisa melakukan modernisasi, melainkan apakah mereka bisa mencegah talenta terbaik mereka pergi ke luar negeri. Jadi lain kali, jika seseorang bertanya kepada Anda tentang Uzbekistan, ingatlah mulai dari senyum emas mahalla hingga keindahan tragis Laut Aral, karena negara ini penuh dengan kontras yang tidak terduga. Apa yang paling mengesankan bagi Anda mengenai Uzbekistan? Apakah istana bawah tanah hidangan murah atau ketahanan rakyatnya? Beritahu saya di kolom komentar. Tekan tombol langganan jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak sudut tersembunyi dunia bersama kami. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.